Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Madiun, Ibu Esti Nurhayati SPD. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 9, Ibu Purwaningsih SPD, serta seluruh Bapak Ibu peserta sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Madiun yang berbahagia dan yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini, pada hari Jumat 27 Oktober 2023, kita bisa berkumpul bersama di ruang multimedia SMP Negeri 1 Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati,
Membuka rangkaian acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Madiun kepada yang terhormat Ibu Esti Nurhayati SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu untuk kita semua. Yang saya banggakan, saya cintai gugur selaku calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu beserta sosialisasi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa bersyukur sampai dengan siang hari ini kita bersama-sama kembali di ruang multimedia perpustakaan SMP 1 Madiun dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh gugur selaku calon guru penggerak angkatan 9. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selamat gugur telah dapat melaksanakan atau menempuh terkait dengan calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat mengikuti dengan baik dan lancar. Yang kedua, kami selaku pimpinan yang ada di sekolah ini sangat mendukung sekali terkait dengan kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini, yang rawuh di sini nanti akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan atau mendaftarkan diri bagi yang belum terkait dengan calon guru penggerak ini sesuai dengan angkatan yang ketika ada pendaftaran. Selamat bagi teman-teman di sini, ada beberapa yang sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti akan memberikan motivasi kepada teman-teman seperti apa toh guru penggerak ternyata luar biasa. Nanti mungkin kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan lagi. Bu Pur, nanti ilmu-ilmu yang didapat dalam pelatihan di CGP ini mohon dapatnya juga ditularkan kepada teman-teman semua sehingga teman-teman yang ada di sini mendapatkan ilmu bersama-sama dengan dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah ini
pembelajaran terdiferensiasi yang berfokus atau berpusat pada murid atau pada peserta didik. Jadi ini mohon nanti ukur bersama-sama dengan guru penggerak yang ada di sekolah di SMP 1 yang kemarin telah mengikuti beberapa kegiatan, nanti bisa berkolaborasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dalam rangka untuk memajukan prestasi khususnya di SMP 1 Madiun ini. Berikutnya harapan saya nanti sekali lagi teman-teman semuanya di SMP 1 ini yang belum mendaftar di CGP dapatnya nanti mendaftar sehingga nanti semua Bapak Ibu yang ada di SMP 1 bisa menjadi guru penggerak. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya kita bersama-sama untuk memajukan, untuk mengedepankan anak-anak, artinya dapat memberikan pembelajaran kepada anak didik kita dengan baik. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan, harapannya mudah-mudahan gugur di kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa berkolaborasi dengan kami yang ada di sekolah dengan Bapak Ibu sehingga dapat memperlancar kegiatan di kegiatan CGP ini angkatan 9 sehingga nanti gugur bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sehingga dapat menjadi guru penggerak yang baik, menjadi pelopor pembelajar di SMP 1 Madiun ini khususnya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat semuanya dalam melaksanakan tugas, walaupun tugasnya banyak harus dilaksanakan dengan ikhlas, dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal, disyukuri. Begitu ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Selamat Bapak Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh gugur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk SMP 1 Madiun, bermanfaat untuk peserta didik kita semuanya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini biar semangat ya. Sebelum mengikuti sosialisasi, biar semangat jargonnya SMP 1. Semangat pagi. Pagi, 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 Sehat, semangat, luar biasa, Spensa bisa, Spensa bisa, Spensa bisa, Spensa bisa. Terima kasih untuk semangat dan motivasinya kepada kami semua dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Madiun. Selanjutnya pemaparan sosialisasi budaya positif, namun Bapak Ibu yang di sini akan diberi ice breaking terlebih dahulu agar semuanya lebih semangat lagi. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Nanti mengikuti deh Bapak Ibu. Awalnya tidak cepat.
Jadi biar kita bergerak dulu, ya, sebelum kita bergerak dulu, dan akhirnya nanti tergerak dan menggerakkan. Ya, kita santai untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, sebentar, kos-kosan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di ruangan ini. Izinkan saya Purwaningsih CGP Angkatan 9 untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif. Apa itu sebenarnya budaya positif? Kalau kita melihat dari latar belakang sekolah kita, tentu saja Bapak Ibu semuanya harus memiliki apa yang dinamakan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah penerapan budaya positif. Maka akan menghasilkan suatu ekosistem yang penuh dengan suasana positif serta kondusif. Hal positif apa yang akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten? Dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena kita tidak mungkin akan melakukannya sendiri. Kita butuh partner, kita butuh kolaborasi, baik dengan rekan guru, pimpinan, warga sekolah, dan terutama pada anak didik kita. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif, motivasi perilaku manusia, yang di situ berisi tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi banyak hal Bapak Ibu yang akan kita bahas dalam budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, budaya positif yang seperti telah saya sebutkan tadi, diantaranya adalah disiplin positif. Disiplin positif tentu saja hal ini bisa dicontohkan ketika kita menyambut baik anak-anak ketika datang ke sekolah di pintu gerbang. Bagaimana kita sebagai seorang guru menyambut mereka dengan hangat. Ini tentu saja membuat perasaan anak-anak akan menjadi apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang dirasakan anak-anak kira-kira? Senang. Iya, tentu saja mereka akan merasa senang dan nyaman berada di lingkungan ini. Ya. Kemudian ada teori kontrol. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting sekali. Di manakah sebenarnya letak posisi kita sebagai seorang guru? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas tentu saja berbeda dengan kesepakatan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana kita nanti sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Nah, ini sejauh mana pemahaman kita tentang konsep-konsep ini nanti kita akan mempelajarinya di sini. Apa itu disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun pikiran anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan ya? Kira-kira ada yang tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan karakter Bapak Ibu. Karakter yang dimiliki oleh anak didik kita. Kira-kira apa ya karakter itu ya? Karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, kira-kira apa ya? Mudah bergaul. Mudah bergaul. Ada yang lain? Ada yang lain? Karakter. Ya, karakter yang dimiliki manusia. Misalnya kalau kita Baik sama buruk. kita mengambil nilai yang positif aja. Ya. Jadi seperti sabar. Ya, betul sekali Ibu Yustin. Ada yang lain? Ibu Ena mungkin mau menjawab? Karakter siswa yang berani untuk mengakui kesalahan. Bagus sekali. Jadi ada keberanian, sopan santun. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jujur. Jujur. Bagus sekali. Karena kita di sini kejujuran siswa itu sangat-sangat penting ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ini bagaimana disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Berikutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kemudian seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimiliki. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita itu sangat penting sekali. Ini tidak dilakukan oleh orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri ini sangat penting sekali. Apalagi kita bergaul di lingkungan yang bervariasi, ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan ego kita. Kita harus mampu menerima saran serta kritikan masukan dari orang lain. Yang berikutnya adalah teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Di sini adalah perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Orang tidak memiliki motivasi atau tujuan pasti akan menjadi seseorang yang melempro. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi motivasi di sini dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Apa itu motivasi internal? Betul sekali. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri kita, kemauan kita. Kemudian motivasi eksternal Dari betul sekali dari orang lain. Nah, motivasi internal di sini adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Kemudian sementara itu motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seperti itu motivasi, menghindari ketidaknyamanan. Kira-kira kalau di sini yang kita bahas pasti murid kita, apa yang dirasakan oleh anak didik kita?
bagaimana ketika dia merasa tidak nyaman? Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan contoh, kira-kira ketidaknyamanan seorang murid itu apa ya? Apa yang dirasakan oleh murid ketika dia merasa tidak nyaman? Malu. Malu, ya. Ketika dia diminta untuk presentasi, dia malu. Apalagi kira-kira? Cemas. Cemas. Kenapa anak bisa merasa cemas? Takut. Takut ya, ada rasa ketakutan, ada rasa nervous, takut karena diberikan tugas, takut karena tidak bisa menyelesaikan tugas, ya. Jadi ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah satu cara untuk mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Tapi kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman. Jadi nanti kita akan membahas posisi kontrol kita, posisi kita sebagai seorang guru itu ada di mana. Gitu ya. Cek. Ini setiap kali saya mengatakan posisi kontrol, ada teman kita yang smile ya. Iya. Jadi hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid secara tidak langsung yang menghambat potensinya. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dimiliki oleh seorang siswa. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu guru-guru teman-teman kita dari BK ini sangat jeli sekali ya untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti ini. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Jadi kalau anak mendapatkan hukuman, pasti dia akan merasa tertekan. Kemudian ada rasa malu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal semacam ini? Nah, ini nanti menjadi PR kita bersama. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kira-kira kalau guru berada di posisi seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Tidak disukai siswa. Ya, tidak disukai siswa. Apakah ini diperbolehkan? Tidak. Ya. Contohnya guru sebagai penghukum itu seperti apa nih? Muridnya kalau nggak pacaran Ya, begitu. Muridnya ini mungkin bisa pakai mic ya biar suaranya bisa terdengar ya. Gimana ini contohnya posisi guru sebagai seorang penghukum ini? Muridnya kalau pas tidak mengerjakan tugas, terus sama gurunya itu dihukum untuk mengerjakan di luar kelas, atau kalau enggak disuruh membersihkan ruang apa, kalau enggak gitu disuruh lari atau sarapan pagi dengan usia. Jadi hal semacam itu tidak diperkenankan ya. Sebagai seorang penghukum itu tidak diperkenankan karena ini akan berakibat sangat buruk pada apa itu tadi, potensi siswa. Apa yang dirasakan oleh siswa kalau mendapatkan hukuman? Iya, pasti dia akan marah, dendam. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada murid-murid kita. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kira-kira contohnya seperti apa ya ini ya? Kira-kira contohnya seperti apa ya ini? Guru sebagai pembuat
merasa bersalah. Coba Bapak Ibu kita amati ketika kita sedang piket di depan menyambut anak didik kita, banyak sekali pelanggaran meskipun itu kecil yang dilakukan oleh anak didik kita. Contohnya apa ini ya? Sepatu. Ya, sepatu. Kita punya ketentuan bahwa sepatu harus hitam. Tetapi masih ada anak yang tidak memakai sepatu hitam. Nah, pastinya secara tidak sengaja kadang-kala Bapak Ibu ada yang mengatakan, "Loh, kok kamu masih pakai sepatu ini?" Ya, akhirnya anak merasa bersalah. Kemudian di hari Jumat yang harusnya memakai seragam lengkap, anak tidak mengenakan hasdu. Nah, loh, kenapa ini kok tidak memakai hasdu? Itu akan membuat anak merasa bersalah. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang ingin mencontohkan kira-kira hal-hal kecil saja. Mengganti gelas yang dipecahkan. Mengganti gelas yang dipecahkan, ya. Bisa. Ada yang lain? Bertemu dengan siswa yang belum mengganti bed kelas. Oke, bertemu dengan siswa yang belum menggantikan bed kelas karena dia sudah berada di jenjang yang lebih tinggi. Ya, ada lagi? Ada lagi? Hal yang kecil saja. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kemudian kita menegurnya dan akhirnya posisi kita berada di pembuat merasa bersalah. Terlambat, iya. Kemudian ada hal yang harus dipatuhi oleh seorang siswa ketika dalam pembelajaran. Tidak boleh makan atau tidak boleh membawa HP. Ya, tapi ini masih juga dilakukan oleh siswa. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi guru sebagai seorang teman. Ini juga tidak diperbolehkan. Contohnya sebagai seorang teman itu seperti apa ini Bapak Ibu? Guru sebagai seorang teman, kira-kira seperti apa ya? Kalau posisi kita berada di dalam posisi sebagai seorang teman. Ya, mau Bu, pakai mic. Mendengarkan keluh kesah anak-anak. Mendengarkan keluh kesah anak-anak berarti untuk tempat curhat gitu ya. Iya, jadi kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Selain itu, mungkin ada lagi? Ya, Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau ketemu, "Hey bro." Nah, ya betul sekali. Ya, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, antara guru dan murid. "Hai bro." Kemudian kayak apa ya? Yang menganggap sebagai teman sebaya mereka, gitu ya. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kira-kira pemantau ini bagaimana ini? Pemantau ini identik dengan seperti mata-mata mengawasi. Gimana ini? Kalau pemantau ini bagaimana ini? Yang berikan? Jika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita melihat tata tertib, kemudian kita mengingatkan bahwa kamu melakukan kesalahan, berarti kamu harus menerima konsekuensi sesuai dengan tata tertib. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rika. Ya, ini sepertinya sudah pernah menerapkan restitusi ya. Iya, restitusi ini. Jadi mengingatkan kepada siswa kita, kemudian apa yang harus dilakukan siswa tersebut. Nah, yang berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Gimana ini manajer? Kalau manajer seperti apa ya? Manajer itu berarti
Gimana ini kalau manajer? Iya, mengarahkan. Jadi anak-anak diminta untuk menemukan pemecahannya sendiri. Kalau dia sudah menemukan pemecahannya sendiri, maka anak akan merasa nyaman. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi guru ini kira-kira mana yang boleh dijalankan oleh guru? Pemantau, Ya Bu Farida? pemantau dan manajer. Bagus sekali. Jadi kita harus memposisikan guru sebagai seorang pemantau dan manajer. Kita tidak boleh menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, dan juga teman. Ini tidak diperkenankan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Sama dengan siswa-siswa kita. Ketika kita memberikan materi pelajaran, tapi masih banyak sekali makanan dan minuman yang berada di atas meja, maka di sini dia sedang memposisikan diri untuk bertahan hidup karena dia butuh makan. Atau mungkin Bapak Ibu juga begitu ya? Iya, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup dengan makanan dan minuman yang tersedia di atas meja. Iya. Kalau gurunya memberikan contoh seperti itu, otomatis akan ditiru oleh siswanya. Iya. Kira-kira mungkin ada yang memberikan contoh yang lain untuk bertahan hidup ini apa ya kira-kira selain makanan ya? Nafas. Oh iya. Sepertinya yang lebih ini ya, lebih apa itu pokok itu adalah makanan dan minuman yang berada di atas meja. Nah, karena kayaknya anak-anak ini berkiblat pada gurunya ya. Ya, yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa memiliki. Bapak Ibu, banyak sekali dari kita temui dari anak didik kita, kadang-kadang dia mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Apa ya kira-kira contohnya ya? Usil, betul sekali, usil. Selain itu mungkin ini cari perhatian, ya betul sekali, cari perhatian. Membuat masalah Dengan temannya. Jadi dari usil itu pasti akan meningkat lagi menjadi masalah, kemudian akan lebih meningkat lagi jadi apa ini kira-kira? Ini menarik sekali karena ini seperti ini dimiliki oleh anak didik kita. Jadi kasih sayang dan rasa memiliki. Rasa memiliki memang penting sekali. Rasa memiliki. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kalau kebebasan ini kira-kira seperti apa ya kalau di dalam kelas? Pegang HP, Bu. Pegang HP, kemudian berekspresi, mengemukakan pendapat, ya. Apalagi kira-kira untuk kebebasan ini? Pernahkah Bapak Ibu menjumpai anak-anak di dalam kelas itu ketika diajar dia semaunya sendiri? Pernah ya? Dia ngantuk, tidur terlelap ketika diberikan materi oleh Bapak Ibu guru. Tidak fokus, pernah ya? Iya, apalagi kira-kira selain itu? Seolah-olah dia tidak butuh dengan kita. Dia hanya mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Pacaran di kelas. Ya, pacaran di kelas. Ya, ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ngomong dengan temannya kan pasti. Iya, ngomong dengan temannya, tidak ngobrol sendiri. Artinya dia tidak fokus dengan materi yang kita berikan, gitu. Ya, jadi dia ingin mendapatkan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang cenderung ke arah
negatif. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan kesenangan. Kalau kesenangan ini Bapak Ibu guru pasti juga butuh. Kalau kesenangan ini kira-kira seperti apa ya? Kesenangan anak-anak ini, karena kita ke kantin bareng teman-teman. betul sekali ke kantin, apalagi ya Pemberian materi yang tanpa adanya tugas. Jadi hanya pemberian materi, tanya jawab, selesai tanpa ada tugas. oh gitu. Kewajiban. Jadi anak-anak kalau mendapatkan tugas tidak senang ya? Iya, jadi cukup mendengarkan saja tanpa ada penugasan itu anak akan masuk merasa senang ya? Oh iya, ya ini pasti dialami oleh Bapak Ibu semuanya ini. Ya, kesenangan murid itu kalau ada jam kosong. Ya, kesenangan apa lagi ya? Kira-kira ya? Jam kos, kemudian tidak ada tugas, pas meeting, terus apa lagi? Dan masih banyak lagi ya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai siswanya di dalam kelas yang merasa ini loh saya? Ada ya? Saya yang nomor 1. Tanpa saya kalian tidak bisa apa-apa. Jadi anak-anak seperti ini ingin mendapatkan kekuasaan atau pengakuan dari yang lainnya, ya, bahwa dia yang paling gitu. Yang berikutnya adalah ya saya sering sekali mendengar suara-suara di belakang saya ini kaget. Iya. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas itu? Bapak Ibu, tentunya keyakinan ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Bedanya ada di mana? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan. Berarti kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dimiliki secara intrinsik. Nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas berarti muncul dari dalam diri kita tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Nah, Bapak Ibu, berarti intinya begini. Di dalam sekolah tentu ada tata tertib yang harus dipatuhi. Jadi bagaimana tata tertib itu agar bisa dipatuhi oleh anak didik kita tidak bisa membuat sendiri. Jadi harus melibatkan peserta didik agar ide-ide itu justru muncul dari mereka. Kalau ide-ide itu sudah muncul dari mereka, maka ketika dia akan melanggar tata tertib tersebut, otomatis dia akan melanggar apa yang telah diyakini oleh mereka. Nah, untuk membuat keyakinan ini adalah hal-hal yang positif. Contohnya seperti apa? Hal positif berarti kita tidak bisa menggunakan kalimat tidak. Contohnya kalau kita melihat ruangan ini misalnya, ruangan ini sangat kotor. Yang Bapak Ibu lihat adalah kotor. Coba bagaimana Bapak Ibu membuat kesimpulan satu keyakinan kelas kalau Bapak Ibu melihat ruangan ini kotor. Kira-kira seperti apa? Sesuatu yang positif. Ciptakan suasana kelas yang bersih. Ciptakan suasana kelas atau ruangan yang bersih. Bagus sekali. Itu harus muncul dari dalam keyakinan anak itu sendiri tanpa ada tekanan. Bagaimana kita mengarahkan mereka untuk membuat sesuatu berdasarkan ide-ide kreatif dari mereka. Terus kalau kita melihat anak yang masih memakai sepatu tidak berwarna hitam,
Kira-kira keyakinan apa yang bisa kita munculkan dari mereka? Kita membuat tata tertib sepatu hitam. Nyatanya masih banyak siswa yang tidak memakai sepatu hitam. Tidak diperkenankan membawa HP. Nyatanya masih banyak anak yang membawa HP. Nah, bagaimana untuk memunculkan keyakinan itu? Biarkan anak yang berpikir, biarkan anak yang membuat keyakinannya sendiri. Selama ini ya, hanya sekolah, bapak ibu guru yang memunculkan ide itu, tapi kita belum pernah melibatkan murid kita, ya, sehingga kalau anak tersebut melanggar peraturan ini, apa yang terjadi? Kembali lagi ke tadi, posisi kontrol guru. Kita pasti menjadi, selain pemantau, yang paling atas tadi apa tadi? Hukuman. Nah, ini tidak boleh terjadi. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan HP itu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Buat satu keyakinan dari sebuah HP. Sulit ya? Bisa mengatur penggunaan HP dengan efektif. Bisa. Ada yang lain? Budian? Sepertinya Budian sudah memikirkan sesuatu, keyakinan apa yang akan saya buatnya sehingga nanti bermanfaat untuk sekolah. Iya, apa kira-kira? Kita sharing aja Bu. Jadi nanti biar nanti kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita dan akhirnya bisa kita nikmati bersama. Untuk mencari referensi. Gimana Budian? Menggunakan HP untuk mencari referensi. Ya, menggunakan HP untuk mencari referensi yang dibutuhkan. Bagus. Ada yang lain? Mungkin tidak hanya HP saja nih. Bijak menggunakan HP menyelamatkan diri. Betul sekali, bijak menggunakan HP. Bijak menggunakan HP. Nah, kalau ini anak-anak yang membuat, pasti dia akan pegang HP aja, mikir dulu. Ya, itu ya. Kayaknya ini ide yang bagus untuk kita menciptakan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi tata tertib yang sudah-sudah itu bisa kita revisi kembali. Gitu ya. Berikutnya adalah ini segitiga restitusi. Ini cocok sekali untuk Bapak Ibu guru BK, Ibu-ibu BK, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi yang dinamakan segitiga pasti ada tiga unsur. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini banyak sekali kita jumpai Bapak Ibu. Kita sudah sering melakukan, tapi belum sepenuhnya. Kita hanya ini aja, menstabilkan identitas, mencari informasi, kemudian menvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa, tapi belum sampai menanyakan keyakinannya ini. Bagaimana anak itu untuk mencari jalan keluarnya sendiri? Yang simpel ini. Ketika ada anak tadi yang mencari kesenangan, kenyamanan tadi, yang fokus hanya dengan dirinya sendiri, atau mungkin ada yang makan di dalam kelas ketika pembelajaran. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini? Pasti yang pertama akan kita tanyakan apa Bapak Ibu kalau ada anak yang makan di dalam kelas?
Kira-kira apa ya? Ada anak yang makan di dalam kelas untuk menstabilkan identitas dari identitas anak yang gagal ini melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita pasti menanyakan, apakah benar tadi kamu makan di dalam kelas, ya kan? Kenapa kamu makan di dalam kelas? Kan gitu. Nah, dengan jawaban anak-anak ini nanti kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Ya, anak mungkin merasa lapar. Terus, kira-kira maksud dan tujuannya apa ya? Kira-kira kalau dia makan di dalam kelas itu? Kira, kenapa kamu makan di dalam kelas? Lapar jam sarapan. Iya, coba bisa pinjam mic-nya? Silakan, Bu Ira. Ini, Bu Ira, kenapa kamu makan di dalam kelas? Lapar belum sarapan Bu. Oh, lapar belum sarapan. Ira, Ibu tahu kamu pasti merasa lapar. Tapi alangkah baiknya kalau kamu nanti makannya setelah istirahat, ya, agar tidak mengganggu teman-teman kamu yang ada di dalam kelas. Nah, ini masuk di validasi tindakan. Lah, kemudian setelah validasi tindakan, kita masuk pada menanyakan keyakinan. Ira, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa itu? Tidak makan dan minum di dalam kelas. Iya, tidak makan dan minum di dalam kelas. Ira, kira-kira solusi kamu apa nanti? Meluangkan waktu untuk sarapan pagi di rumah. Iya, meluangkan waktu untuk sarapan pagi di rumah. Jadi anak mencari solusinya sendiri. Ketika dia merasa lapar, oh seharusnya saya makan dulu dari rumah. Atau nanti ketika jam istirahat. Gitu ya. Mungkin ada bapak ibu yang memiliki kasus untuk kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Kira-kira apa ya? Yang sederhana saja, tidak usah yang rumit. Kira-kira apa ya? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Kira-kira untuk menstabilkan identitas kalimat apa yang tepatnya? Untuk menstabilkan identitas, ada seorang murid yang membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ya? Tadi kalau makan saja gimana ini? Firda, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Tempat sampahnya jauh Bu. Tempat sampahnya jauh. Firda, Ibu tahu kalau tempat sampahnya itu jauh, tapi alangkah baiknya kalau Firda tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin sampahnya bisa disimpan dulu, tapi tidak boleh lama-lama nyimpannya ya. Nanti bisa baunya menyebar. Ya, kira-kira nanti tindakan yang ini menanyakan keyakinannya apa ya kira-kira ya? Firda, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Menciptakan kelas yang bersih. Nah, menciptakan kelas yang bersih. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tapi kenapa Firda masih membuang sampah sembarangan? Karena malas jauh itu tadi Bu. Karena tempatnya jauh. Kira-kira solusi dari Firda apa ya ini ya? Disimpan dulu nanti dibuang. Disimpan dulu nanti dibuang. Mungkin ada yang lain selain disimpan. Karena kalau kamu menyimpan sampah terlalu lama, ini juga tidak baik untuk kesehatan kamu, Firda. Membuat sampah-sampah terpilah di depan kelas. Iya, membuat sampah terpilah. Di mana? Di depan kelas.
di depan, tidak boleh di dalam ya, karena kalau di dalam pun juga akan mengganggu. Ya, itu. Pintar-pintar sekali ya ternyata ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Ini pasti karena tadi ada makanan di atas meja ya. Ya kita harus relax sambil relax. Kemudian hal menarik dan di luar dugaan. Yang pertama adalah ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Kenapa ya? Ya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa hukuman itu tentu berakibat sesuatu yang tidak baik yang dirasakan oleh murid. Di antaranya apa tadi? Apa tadi coba? Rika? Memberikan motivasi internal dari siswa. Iya, mematikan potensi ya yang dimiliki oleh siswa secara internal. Ada rasa malu. Kemudian kalau sudah malu pasti dia merasa dendam. Aku dihukum kalau Pak Hadi karena saya apa itu? Karena saya membawa HP ketika pembelajarannya. Pak Hadi marah, saya diberi hukuman gitu. Kemudian penghargaan juga seperti itu. Penghargaan yang berlebihan juga tidak baik. Okay? Yang berikutnya adalah saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu yang masih memiliki posisi kontrol kita sebagai seorang teman, kalau sekarang kalau penghukum kayaknya sudah mulai memudar ya. Sebagai seorang teman ini harus kita tingkatkan lagi, harus kita rubah untuk menjadi seorang manajer dan seorang pemantau. Yang berikutnya adalah kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan oleh seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Jadi kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah mereka buat. Karena keyakinan ini timbul dari mereka sendiri, dari dalam diri tanpa ada tekanan maupun paksaan. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Nah ini bedanya apa ya Bapak Ibu? Keyakinan dan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu cenderung ke aturan yang dibuat kedua belah pihak. Aturannya seperti ini. Kalau misalnya kita pembelajaran mau menjawab harus present dulu, on cam, mau ke belakang minta izin dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ini timbul dari diri sendiri, ya itu ya. Yang berikutnya adalah saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Nah hal ini cukup menarik, penting untuk pemahaman saya. Ya, jadi ada hal-hal yang menarik di sini, terutama terkait dengan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin ada masukan untuk ini? Kira-kira hal yang menarik apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari sini tadi? Sepertinya sudah sangat lelah ya. Nah ini pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di kelas? Kira-kira apa kira-kira? Perubahan apa nantinya? Seperti ini segitiga restitusi tadi, ya. Posisi kontrol guru ini bisa kita rubah.
Saya yakin Bapak Ibu belum sampai di posisi manajer, masih sebagai seorang teman. Iya, ya ini harus dihindari mulai sekarang. Jangan sampai kalau teman biasanya ada rasa ketergantungan dari seorang murid kita. Kalau tidak dengan Budian dia tidak mau. Kalau tidak dengan Bu Gilang dia tidak mau. Sepertinya ini Bu Rita ini adalah tempat curhat saya yang terbaik. Apa yang terjadi? Bu Rita jadi terganggu. Iya kan? Iya. Bikin terus. Dekat boleh. Tapi kalau sudah seperti itu menimbulkan rasa ketergantungan, ini juga mengganggu aktivitas guru. Gitu ya? Yang berikutnya selain posisi kontrol yaitu tentang apa Bapak Ibu? Kita melibatkan anak didik kita untuk membuat tadi keyakinan kelas. Ya. Nah, dua ini saya lanjutkan aja ya sama tadi. Ini juga langsung aja saya lewati. Nah ini Bapak Ibu penting sekali ini. Bagaimana perasaan kita mengalami hal-hal yang seperti ini saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Pernah ya seperti itu? Pernah? Terus kita apa yang kita lakukan? Ketika kita merasa marah pada seorang siswa, apa yang kita rasakan? Kadang-kadang muncul kalimat-kalimat yang tidak terduga dari kita, tidak terkontrol. Ya, pernah seperti itu? Saya yakin pasti pernah. Tapi Bapak Ibu malu untuk mengutarakan. Jadi jangan sampai nanti semarah apapun kita, seberat apapun problem yang kita hadapi, jangan sampai nanti ada kesan marah di depan siswa, gitu ya. Yang berikutnya adalah nih terkait dengan penerapan konsep. Apa yang perlu diperbaiki? Terutama terkait dengan penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Kita kembali lagi tentang keyakinan kelas, karena di situ adalah solusinya. Mencari solusi, anak-anak digiring untuk mencari solusi sendiri. Kita yang mengarahkan, gitu ya. Kemudian di sini masih seputar tadi, ya, tentang segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu, saya yakin budaya positif yang ada di sekolah kita itu sudah banyak. Selain apa ya kira-kira, kita menyambut siswa di depan, kemudian ada setiap pagi kegiatan tentang berliterasi, kemudian setiap hari Jumat kita juga membimbing anak-anak untuk mengaji apa ini Jumat religi, ya. Mungkin ada yang lain yang mungkin bisa diciptakan untuk menjadi budaya positif di sekolah kita. Kira-kira apa ini? Jumat religi, literasi, ada kegiatan IPSI, kemudian aksi bergizi. Aksi bergizi ini dilakukan hari Kamis ya. Oh, hari Jumat, minggu terakhir. Apa lagi kira-kira nih? Ada lagi? Jumat berbagi, spesial berbagi. Baik Bapak Ibu, itu tadi budaya positif yang bisa saya sampaikan terkait dengan posisi kontrol guru, kemudian
segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar hidup manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kedepannya kita akan bisa menciptakan budaya-budaya positif lagi yang tentunya berpihak kepada murid. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya Purwaningsih selaku CKP Angkatan 9 mengucapkan permintaan maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu untuk CKP kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita pendinginan. Kalau tadi sudah dibuka dengan ice breaking, yang terakhir sebelum kita tutup dan menarik kesimpulan, mari sejenak kita bergerak bersama-sama. Dipersilakan berdiri ibu-ibu. Ibu-ibu, untuk pertemuan kita pada sore hari ini dirasa cukup dan dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku peserta didik agar memiliki perilaku sesuai dengan apa yang guru harapkan. Namun perwujudannya guru sering memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik.
Maka dari itu budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena ini akan mewujudkan sinergitas karakter building pada peserta didik di lingkungan sekolah terutama SMP Negeri 1 Madiun untuk membangun generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.